Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, ikhlas untuk doanya. Baik, kita mengawali pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masih semua Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum memulai materi baru pada hari ini, Ibu mau nanya, materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Atom stabil. Ya, benar ya. Atom stabil dan atom tidak stabil. Ada yang masih ingat apa itu atom stabil dan atom tidak stabil? Saya Bu. Ya, dari Nisa. Atom stabil itu proton dan neutron yang seimbang, sedangkan atom tidak stabil adalah proton dan neutron yang tidak seimbang Bu. Ya, benar ya, dari Nisa. Atom stabil adalah atom yang memiliki jumlah proton dan neutronnya yang seimbang di inti atomnya. Sedangkan atom tidak stabil adalah atom yang tidak memiliki jumlah proton dan neutronnya dan tidak seimbangan di inti atomnya. Ada yang tahu di dalam garam terdapat senyawa apa? Senyawa Ya, yang tahu? senyawa Na Bu. Senyawa itu. Ya, benar. Di dalam garam terdapat senyawa NaCl atau natrium klorida. Garam adalah senyawa ionik biner yang terbentuk dari ikatan ion antara kation natrium dan anion klorid. Nah, hari ini kita belajar tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika atom-atom saling bertukar elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, ini terjadi karena atom logam yang cenderung untuk melepaskan elektron dan atom non-logam yang cenderung untuk menerima elektron. Dari pertukaran elektron ini terjadilah ikatan dan membentuk senyawa ion yang biasa kita sebut dengan ion. Nah, terdapat beberapa konsep dasar pada ikatan ion ini. Yang pertama, kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Nah, atom-atom cenderung untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Sama halnya seperti konfigurasi atom gas mulia. Untuk mencapai kestabilan, atom-atom dapat melepaskan, menerima, atau saling bertukar elektron. Konsep dasar yang kedua yaitu pembentukan ikatan ion. Di dalam ikatan ion, atom logam akan cenderung untuk melepaskan satu elektron atau lebih dan membentuk senyawa plus atau kation. Contohnya yaitu pada natrium. Natrium itu memiliki elektron valensi 1, yang dimana akan cenderung untuk melepaskan satu elektron tersebut dan membentuk Na+. Sedangkan pada atom non-logam akan cenderung untuk melepaskan satu elektron atau lebih dan membentuk senyawa positif. Dan membentuk senyawa negatif atau anion. Contoh atom non-logam itu yaitu klorin atau Cl. Di dalam Cl mengandung elektron valensi 7 yang akan cenderung untuk menerima satu elektron untuk mencapai kestabilan dan membentuk Cl-. Nah, dari reaksi ini terjadinya gaya tarik menarik antara Na+ dan Cl- membentuk NaCl atau garam meja. Gaya ini sangat kuat dan membentuk struktur kristal yang teratur. Pada konsep dasar yang ketiga yaitu sifat-sifat senyawa ion. Senyawa ion mempunyai 3 sifat. Yang pertama, titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang kedua, kelarutan dalam air.
konduktivitas listrik dalam larutan. Ketika senyawa ion itu dilarutkan dalam air, ion-ion bergerak bebas dan menghantarkan listrik. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mencoba eksperimen sederhana dengan tujuan untuk memahami sifat ikatan ion dan bagaimana ion itu terbentuk serta berinteraksi. Untuk ada yang ingin membantu Ibu dan orang maju ke depan untuk melakukan Siti Aisyah dan Siti Ada tadi. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu gelas plastik, air untuk bahan larut, sendok untuk mengaduk, dan gula dan garam. Siti Aisyah gula dan Siti Ada Utari garam. Masukkan gula dan garam di dalam gelas yang sudah disediakan. Setelah itu, tambahkan air sepertiga gelas, masing-masing gelas. Kemudian diaduk adonan tersebut. Bisa dipegang, jadi ke teman-temannya. Ketika proses mengadukkan, diamati larutan yang di dalam gelas. Perhatikan garam dan gula apakah larut sepenuhnya di dalam air. Apakah larutan gula itu larut? Tidak sepenuhnya larut, Bu. Ya. Di dalam larutan gula tidak sepenuhnya larut ya. Kalau di dalam larutan garam ya, di dalam larutan garam larut sempurna ya. Boleh lihat temannya? Ya. Oke, baik sudah. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, dari eksperimen sederhana ini kita kita lakukan yaitu ketika garam dilarutkan, ion-ion terpisah dan dikelilingi oleh molekul air yang membuat garam larut sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa ikatan ion dapat terpisah menjadi ion-ion individu dalam air. Sedangkan di dalam gula, larutan gula kenapa tidak larut sempurna? Nah, hal ini dikarenakan gula adalah senyawa kovalen yang tidak membentuk ion ketika dalam air. Molekul gula tetap utuh, tetapi molekul gula dapat tersuspensi di dalam air sehingga gula tampak larut. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua senyawa larut dalam air ketika pembentukan ion. Nah, dari kesimpulan eksperimen ini dapat menunjukkan bahwa sifat antara senyawa ionik dan kovalen. Senyawa ionik seperti garam terpisah dalam ion-ion individu ketika dilarutkan dalam air. Sementara senyawa kovalen seperti gula tetap utuh sebagai molekul utuh. Baik, Ibu cukupkan materi hari ini. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin minta kalian tulis di kertas 1 lembar, pakai kertas masing-masing saja ya. Untuk kesimpulan materi hari ini, Ibu berikan waktu 2 menit. Ya, sudah semua ya. Nah, baik, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengajaran Ibu. Jangan lupa belajar, ulangi materi-materi yang Ibu berikan. Sekian dari Ibu ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.